Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep pengambilan keputusan klinik. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amelia Nursaida dengan NIM 11300222030. Perkenalkan, nama saya Samana Fitria dengan NIM 11300222035. Saya Siti Rahmawati dengan NIM 11300222038. Saya Selvi Rosalia dengan nomor NIM 113. Saya Selvi Rosalia dengan nomor NIM 11300222041. Saya Febina Maslamatul Isma dengan nomor NIM 11300222042. Perkenalkan, saya Fitria Novianti dengan nomor NIM 11300222048. Perkenalkan, nama saya Yana Ayuna Solomita dengan NIM 11300222049. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan klinik. Pengambilan adalah menganalisis hakikat suatu masalah dengan mengumpulkan fakta-fakta dan data, menentukan alternatif yang matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah adalah kemampuan mendasar bagi praktisi kesehatan, khususnya dalam asuhan keperawatan dan kebidanan. Tidak hanya berpengaruh pada proses pengelolaan asuhan keperawatan dan kebidanan, tetapi penting untuk meningkatkannya. Problem solving. Problem solving atau pemecahan masalah adalah sebuah proses mental dan intelektual yang menemukan masalahnya, solusi berbasis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat menyimpulkan dengan tepat serta teliti. Pengertian ini menurut Hamalik pada tahun 1994. Berdasarkan konsep di atas, berarti pemecahan masalah ini pendekatannya ialah langkah selanjutnya. Solusi terakhir adalah lebih kuantitatif umum, serta langkah selanjutnya dalam solusi akhir. Critical thinking. Critical thinking adalah area aktivitas mental yang mengevaluasi argumen dan saran, memandu pengembangan keyakinan, dan membuat penilaian yang dapat mengarah pada tindakan. Misalnya, pemikiran non-kritis dapat berbentuk pemikiran kebiasaan yang terlintas dalam pikiran tanpa menilai, berpikir kreatif, atau memadukan fakta konsep, berpikir kreatif. Konsep dan prinsip dengan cara dan orisinal, berpikir negatif atau menantang visi tertentu itu sendiri, mengumpulkan bukti mendukung visi tertentu, bukan isi dari plan. Clinical judgment. Clinical judgment atau penilaian klinis adalah penerapan informasi berdasarkan pengamatan aktual klien yang dikombinasikan dengan data subjektif dan objektif yang mengarah pada kesimpulan analisis diagnosis akhir, atau sebagai proses di mana bidan mengumpulkan data tentang kondisi klien yang sedang diselidiki, melakukan interpretasi data, diakhiri dengan penentuan diagnosis kebidanan, dan mengidentifikasi tindakan kebidanan yang tepat. Clinical decision making. Clinical decision making atau pembuatan keputusan adalah
Kedua, tindakan perawat yang merupakan tenaga profesional bertanggung jawab dalam memberikan proses keperawatan kepada klien. Berdasarkan hal tersebut, perawat harus mampu mengambil keputusan klinis sebagai upaya membantu pasien dalam memecahkan masalah dan menemukan jalan keluar dari setiap masalah keperawatan yang dialami pasien. Perawat selalu dihadapkan dengan berbagai masalah klinis dalam memberikan perawatan terhadap pasien. Perawat yang profesional tentu saja akan mampu mengambil keputusan klinis agar masalah pasien dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Pembahasan yang pertama yaitu problem solving, yang kedua critical thinking, yang ketiga clinical judgment, yang keempat clinical decision making. Dalam pengambilan keputusan, perawat harus mempertimbangkan segala aspek, baik dari pasien itu sendiri, keluarga pasien, tenaga kesehatan lain, dan psikososial dan kultural yang diterapkan. Keputusan secara harfiah berarti pilihan. Manfaat pengambilan keputusan klinis yang benar dan tepat. Yang pertama, menghindari pekerjaan atau tindakan rutin yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, membiasakan berpikir dan bertindak standar. Yang keempat, memberikan kepuasan pelanggan. Istilah-istilah yang dipakai dalam pengambilan keputusan klinik. 1. Diagnosis diferensial. 2. Pengujian hipotesis. 3. Diagnosa kerja. 4. Diagnosa akhir. Pengertian diagnosis diferensial. Proses penentuan yang mana dari 2 atau lebih penyakit atau gangguan dengan gejala tumpang tindih yang memiliki pasien tertentu. Perbedaannya antara 2 atau lebih kondisi yang sama dengan mengidentifikasi kritis gejala yang hadir dalam satu tapi tidak yang lain. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis tersebut. Kemudian hipotesis adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Next. Diagnosa kerja. Diagnosis kerja adalah diagnosis probabilitas yang diambil sebagai hasil pemeriksaan sementara yang bisa digunakan untuk tindakan penanganan pasien selanjutnya. Diagnosa akhir. Diagnosis akhir merupakan diagnosis yang ditangani atau diperiksa selama episode perawatan yang relevan. Diagnosis ini seharusnya ditulis dengan terminologi medis yang tepat dan memiliki nilai informatif agar dapat membantu petugas coding mengklasifikasikan pada kondisi dalam kategori LCD yang paling spesifik. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan klinik. Yang pertama yaitu penilaian atau pengkajian, yang kedua diagnosis, yang ketiga perencanaan, yang keempat intervensi, yang kelima evaluasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.